Halo Ci Virgi. Hai Apa Kayla. kabar Ci Virgi nih? Mukanya sumringah banget hari ini. Iya, hari ini semangat gitu ya karena Mm-mm. cuacanya tidak panas, adem-adem, Mm-mm. bikin hati jadi Adem nyaman. juga ya. Adem. Mendukung nih video bisa terlaksana ya. Jadi mood Iya. kita lagi bagus gitu kan. Halo teman-teman pasar. Hai. Iya, jadi hari ini nih kebetulan kita mau ngebahas sesuatu yang related sama hari spesial bulan ini nih Ci. Alias bulan Februari biasanya apa sih yang biasanya ngasih coklat, terus yang kayak gitu lah Ci. Pasangan-pasangan gitu biasanya. Valentine-nya. Valentine, iya bener sih. Tapi menurut pendapat aku sih ya, Valentine juga sebenarnya nggak hanya dirayakan bersama pacar, tapi bisa juga sama keluarga, bisa sama sahabat, dan yang terpenting sekarang yang mau kita bahas juga nih Ci, itu sama diri sendiri, alias self love. Nah, menurut Ci Virgi sendiri self love tuh kayak gimana sih Ci? Self love. Iya. Teman-teman, biasanya kebanyakan orang suka merasa self love itu sesuatu yang negatif ya, kayaknya egois banget gitu, narsis, ngapain gitu loh self love. Tapi ini self love dalam arti positif ya teman-teman, artinya seseorang yang memiliki self love itu biasanya mengenali dan menerima keberadaan dirinya secara utuh ya. Jadi dia bisa terima dia punya kelebihan, tapi juga dia bisa terima juga kalau dia punya kekurangan ya. Kelebihannya itu dia lebih explore lebih jauh, tidak lagi terlalu terfokus utak-utak dulu kekurangannya melulu gitu ya, tapi dia lebih mengeksplor kelebihannya supaya makin berkembang dan alangkah lebih baiknya kalau setelah dikembangkan itu juga sesuai dengan goal hidupnya gitu ya. Jadi maksimal lah hidupnya. Tunggu deh Ci, tadi Ci Virgi sempat bilang kalau self love itu kan dalam konotasi positif nih. Berarti ada dong artian yang mirip-mirip sama self love tapi dalam konotasi negatif. Aku tebak pasti itu selfish. Ya benar gak? Betul. Benar gak? Nah, kalau cara membedakan self love sama selfish itu gimana Ci? Kalau self love dia kenal bukan hanya untuk kepentingannya dia sendiri, tetapi dia berpikir bagaimana dia menggunakan apa yang dia punya itu untuk jadi berkat ya, untuk bisa membangun orang lain. Ya. Kalau tadi kamu bilang selfish, itu dasarnya adalah ya dia merasa dirinya kekurangan dan dia mencari perhatian sedemikian rupa supaya apa yang menjadi kekurangannya itu dipenuhi orang lain. Jadi motifnya beda banget gitu. Terlihat maksudnya dari artinya aja tuh juga udah sangat kontradiktif satu sama lain ya kan Ci? Betul. Nah, kalau misalnya Gen Z sekarang nih ya, kan aku juga Gen Z nih, termasuk Gen Z. Yang aku perhatiin itu kalau misalnya self love kan di tengah nih, satu selfish, satu lagi itu berarti insecure di sisi sebelahnya ya kan Ci. Nah, menurut Ci Virgi di kalangan kita Gen Z ini self love itu pentingnya di dalam aspek apa aja sih? Aspek apa aja ya? Yang udah pasti self love itu mulai berasa banget ya kepake waktu kalian nentuin jurusan ya. Jurusan waktu di SMA aja udah menentukan. Saya ketemu banyak remaja yang akhirnya memilih jurusan misalnya IPA lah ya. Kenapa kau pilih IPA? Ya karena mama saya mau saya di IPA gitu ya. Lah kamu sendiri maunya apa? Saya nggak tahu, dia bilang gitu ya. Tapi katanya kalau masuk IPA itu kemungkinan untuk kedepannya lebih banyak peluang masa depannya gitu, lebih dapat uangnya juga mungkin lebih besar gitu ya, lebih keren misalnya jadi dokter, jadi insinyur gitu kan. Nah akhirnya ya dia kejebak di situ karena dia nggak kenal dirinya dan cuma ngikutin apa kata orang. Jadi beban lah ya istilahnya. Bagi dia ngejalaninnya juga jadi beban. Nah efeknya tuh nanti panjang nih Kayla. Kalau jurusan di SMA udah salah, terus nanti ngambil kuliah juga masih nggak tahu. Akhirnya meski bisa melewati masa-masa kuliah, endingnya waktu dia masuk ke dunia kerja, tetap dia merasa ini bukan saya deh, gitu ya. Mulai berasa waktu dia harus melakukan kegiatan bekerjanya, baru berasa kok nggak enak ya, nggak nyaman ya, gitu kan. Nah akhirnya itu jadi kehambat ya. Nah itu jadi penting banget dong kalau kita nggak kenal diri, akhirnya butut-bututnya panjang
ke masa depan kita. Nah, hal yang kedua bisa jadi masalah kalau kita nggak self love dalam kaitan relasi. Relasi. Contohnya gimana tuh, Ci? Nah, contohnya kalau kamu tidak mencintai diri, kamu selalu berpikirnya gimana cara nyenengin orang. People Ya. pleaser. People pleaser, Iya. betul. Saya Ini juga banyak dengar ya. banyak banget Sering gitu kan. ditemukan gitu. Nah, mereka-mereka yang tidak mencintai dirinya berpikir dia baru bisa merasa berharga kalau dapat pengakuan, kalau dipuji sama orang. Pada akhirnya dia abaikan dirinya karena hidupnya dia tuh sangat bergantung bagaimana dia bisa senengin orang. Yes, tanpa memikirkan kesenangannya sih. Iya, dia sendiri kalau ditanya apa sih yang kamu mau, apa yang kamu sukai, dia jadi bingung sendiri. Iya. Dia merasa tidak punya kapabilitas untuk mengakui dia tuh punya sesuatu atau dia butuh sesuatu gitu ya. Padahal potensinya gede pasti ya, Ci. Tuh. Nah, dalam kaitan relasi ini jadi bermasalah juga kalau seseorang jadi cenderung ngerjain apa-apa cuma sendiri aja gitu ya. Tapi dia melakukan itu bukan karena dia mencintai dirinya, tetapi dia pengen melakukan pencapaian, mencapai sesuatu target dan sebagainya supaya balik lagi dipuji sama orang. Ya, biar gue aja deh gitu ya istilahnya. Biar gue aja, kasih aja semua tugas. Itu bisa termasuk juga guys? Belum tentu sih. Kalau biar gue aja itu kan bisa juga dia mau menyenangkan hati orang juga ya. Supaya kayaknya lu orang nggak usah kerja, nggak apa-apa di gue aja, jadi gue yang dibebani juga it's okay gitu kan. Itu kalau konotasinya it's okay. Nah, kalau yang tadi yang kedua itu kalau saya boleh kasih contoh, misalnya seseorang yang cenderung malahan kurang bisa bekerja sama orang lain. Jadi kelihatannya dari situ ya, Ci, ternyata ya. Dia menganggap orang lain itu tidak bisa mengerjakan apa yang saya bisa gitu kan. Dia menganggap susah lah kalau mesti kerja sama orang lain. Kalau aku kerja sendiri malah hasilnya lebih baik gitu kan. Nah, kan jadi problem kalau nanti dia mau berelasi sama seseorang, apa-apa dia maunya sendiri, apa-apa dia mau kerjain sendiri, tidak mau berkoneksi dong sama orang lain. Nah, itu juga sebenarnya dengan dia tidak mau berkoneksi sama orang lain itu menandakan dia kurang punya rasa cinta pada diri dan nggak merasa dia butuh untuk do something buat orang lain juga gitu ya. Nah, itu di dua sisi yang baru aku kepikiran sih Kayla saat ini ya. Pendidikan dan relasi. Masa depan dan dalam kaitan relasi juga jadi masalah nantinya. Iya. Nah, itu kan nggak semua orang tuh bisa melaksanakan yang namanya self love di kehidupan mereka kan ya, Ci ya. Nah, menurut Cici sendiri, kendala apa sih yang kira-kira dihadapi sama anak-anak muda zaman sekarang sampai dia tuh nggak bisa self love gitu? Aku ngeliatnya ada dua kemungkinan ya. Nah, ini agak susah gitu ya. Seringkali misalnya seseorang yang cenderung people pleaser ya, self love terus akhirnya jadi perilakunya people pleaser. Bisa jadi itu dibentuk oleh proses panjang yang kalau dia coba explore ke belakang itu ada kaitannya dengan bagaimana dia diasuh di tengah-tengah keluarga. Kalau dia merasa banyak dituntut, merasa kurang dikasihi pada waktu kecil gitu ya, sehingga pada waktu dia mulai gede dia pengen nih merasa dirinya berharga, pengen merasanya dia diakui, tanpa sadar akhirnya dia mengingkari kebutuhan dia dan dia berasa baru mendapatkan rasa dikasihi itu kalau dia melakukan sesuatu buat orang lain. Kalau ada orang memuji dia, ya. Bisa jadi waktu kecilnya dia minim. Kerjanya dapat kritikan melulu, jarang dipuji gitu ya. Juga tidak dapat. Pada akhirnya waktu dia besar dia merasa aku nih buruk. Aku baru bisa merasa diriku oke kalau aku melakukan sesuatu buat orang lain. Dapat pengakuan. Ya. Nah, sebenarnya itu trauma ya, trauma di masa kecil yang ternyata dampaknya berkelanjutan sampai dia gede. Oke sih. Gitu. Oke, berarti yang pertama karena trauma. Ya. Oke.
Nah, ada yang kedua. Nah, yang kedua itu seringkali khususnya di Indonesia ya atau negara-negara timur, kita itu tidak diberikan skill, tidak diajarkan bagaimana kita mengeksplor emosi kita. Lalu ketika kita bisa berani jujur mengeksplor, diizinkan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan kita, akibatnya apa? Akibatnya kita pendem apa yang kita rasa, apa yang kita pikir. Mungkin kita juga bisa jadi kemudian dan sebagainya gitu ya. Kita jadi susah untuk bisa mengenali perasaan, lalu ketika kita nggak kenali, kita lompat langsung ke tindakan, ke perilaku, tanpa memikirkan sebenarnya pikiran kita, ya, pikiran yang sesungguhnya di balik emosi itu apa. Ya. Nah, kalau pikiran-pikiran yang terbentuk adalah negatif, ya, misalnya pikiran negatifnya, ya, aku nggak cantik, aku nggak berharga, ya, akhirnya itu terpendam di dalam emosi. Lalu mungkin cara kita untuk melampiaskan emosi itu, kita malahan jadi orang yang entah people pleaser atau yang gila-gilaan kerja. Nah kan endingnya sebenarnya kita tidak menghargai diri karena anggapan betul. Terhadap dirinya yang negatif. Ya, itu problemnya. Kita nggak kenali emosi dan butut-bututnya nggak kenali pikiran apa tentang diri kita. Gitu. Paham. Aku juga mau berbagi opini sedikit sih. Jadi baru aja belakangan ini aku nemu di Twitter itu jadi ada seorang anak, bukan seorang anak sih, dia jadi pengguna Twitter dan dia mencurahkan isi hati dia kalau dia saat ini lagi tidak baik-baik saja gitu. Dia kan mungkin sedang mencari teman untuk bercerita gitu kan, mungkin dia lagi nggak suka sama keadaan diri dia sekarang, dia cerita panjang lebar. Tapi yang bikin sedih itu adalah orang-orang malah invalidate. Jadi maksudnya orang-orang misalkan yang kayak, apaan sih, caper ya lu segala curhat beginian di sosial media, buat apa sih dapat atensi. Nah menurut Ci Virgi itu juga termasuk alasan seseorang bisa jadi nggak self love nggak? Atau itu hanya tambahan yang bikin orang semakin tidak self love? Orang yang self love, dia tahu ketika dia perlu mengekspresikan emosinya, tahu timing yang tepat, tahu situasi yang tepat, dan tahu kepada siapa harus dia mengekspresikannya. Ya. Kalau dia masukin ke dalam sosial media, ya itu bisa jadi bumerang malahan. Betul. Ya, karena kita kan nggak tahu di sosial media itu berbagai macam orang, termasuk orang jahat, orang nggak dikenal, bisa membaca, gitu kan. Nah itu malah menambah runyamnya situasi dia, bukan menjadi self love buat dia, malahan nantinya butut-bututnya jadi self blaming, self hate, self blaming terhadap diri sendiri gitu kan ya. Karena dia memilih platform yang tidak tepat untuk bercerita. Tapi mungkin di sisi lain juga kita harus bisa melihat kalau mungkin dia nggak punya tempat cerita, jadi dia mungkin hanya ingin mencurahkan aja gitu. Mungkin dia nggak ada intention apa-apa untuk soalnya kan algoritma di Twitter itu juga kadang kita nggak tahu kapan tiba-tiba bisa blow up ya, Ci ya. Nah mungkin dia dapat apesnya aja tuh, dia yang tadinya cuma mau iseng curhat, loh kenapa tweet gue tiba-tiba banyak nih, dapat perhatian banyak, dan ujung-ujungnya mungkin dia yang tadinya expect, apakah mungkin ada orang yang bisa support gue, nyatanya malah kebalikannya. Itu sih Ci yang bikin aku sedih ngeliat, maksudnya seseorang yang perasaannya diatur sama orang lain gitu. Jadi maksudnya kayak, lu seharusnya nggak usah ngerasa kayak gini, masa dan biasanya yang paling sering aku temuin adalah orang depresi itu atau orang yang self hate itu dia karena kurang ibadah. Itu kan menurut aku kan nggak make sense ya. Dan itu selalu dijadikan serangan dari netizen yang mulutnya pedes. Orang ya sedih aja sih Ci aku ngebacanya, karena
aku merasakan gitu kayak pernah ada di posisi seperti itu dan hanya ingin bercerita dan mungkin aku beruntung bisa dapat teman untuk bercerita, tempat untuk bercerita, tapi kan ada orang-orang yang tidak seberuntung aku. Jadi maksudnya itu bisa benar kata Cifirdi itu bisa jadi bumerang dan itu ujung-ujungnya jadi self hate gitu. Nah, makanya aku mumpung kita lagi siaran nih ya, Kayla. Kalau teman-teman ada nih di antara teman-teman yang mirip case-nya seperti yang diceritakan oleh Kayla, pengen butuh teman curhat, pengen menyelesaikan problem yang lagi dihadapi, teman-teman boleh loh kontak ke Puzzle ya. Nomornya di atas ya. Nanti tertulis di situ. Nah, teman-teman silahkan kontak, boleh WA dulu, boleh langsung telepon juga boleh, silahkan. Nah, dengan teman-teman di Puzzle, kami jamin kerahasiaan, kami akan menolong kalian, kami akan menjadi kuping gitu ya, benar-benar menjadi sahabat buat kalian yang memang pengen curhat dan pengen ditolong ya. Daripada kamu curhat ke semua orang, lebih baik kamu kepada orang yang memang tepat ya, yang memang bersedia dan profesional juga, belajar ilmunya, sehingga bukan sekedar curhat dan mungkin bisa menolong sedikit banyak. Ya. Tuh guys, jangan lupa kalau mau yang lebih kekinian lagi bisa juga langsung follow Instagramnya ya guys di @puzzleoflife.id. Oke, nih Ci, untuk penutupan aja nih. Kan tadi kita udah ngomongin soal kendalanya nih, soal anak-anak kenapa bisa sampai dia susah untuk self love gitu. Nah, kira-kira Cifirdi bisa kasih tips gak? Gimana sih cara kita supaya bisa self love? Sederhananya kamu harus belajar terima, mengeksplor, mencari akar permasalahan dari perilaku yang tidak self love di saat sekarang. Ya, kalian harus coba evaluasi. Ya, aku self love apa enggak sih? Kalau aku nggak self love, aku harus menelusuri bagaimana itu bisa terjadi. Berarti salah satu faktor tadi harus dievaluasi breakdown lagi. Nah, kalau mau tahu lebih jauh, ikutin terus ya. Ikutin terus percakapan ini karena nanti akan dibahas lebih jauh gimana sih poin-poinnya atau caranya untuk bisa saya menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih memiliki self love dan memiliki masa depan yang lebih baik ke depannya. Yes. Oke, Kalian tuh unik semua. Cintai diri kalian. Peluk. Makasih ya Cifirdi ya. Sama-sama. See you tuh non puzzle.